Memiliki pasangan seritme, sefrekuensi itu enak banget. Bisa diajak tumbuh bersama, bisa diajak untuk diam bersama, meski tanpa kata-kata, meski tanpa gerakan tubuh yang berarti. Bisa diajak kemanapun dan dimanapun. Kalau misalkan tidak cocok, tidak main drama, tidak menunjukkan muka yang bikin kebingungan pasangannya. Kalau memang tidak suka, ya tidak suka. Kalau memang suka, ya ditunjukkan dengan penuh kebahagiaan dari segi nonverbal, gestur tubuh, mimik muka, dan kontak matanya menunjukkan kebahagiaan. Tidak ambigu, tidak misterius. Itu menurut aku pasangan yang sangat luar biasa. Sejujurnya sulit sih. Aku merasa kesulitan menemukan pasangan seperti itu yang awet dalam tanda kutip, sifat atau perilakunya itu bersifat menetap, cenderung menetap lebih lama. Ya kalau naik turun wajar lah. Tapi kalau ternyata di awalnya itu hanya sebagai pancingan, menunjukkan manis, menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan kecocokan, setelah itu ternyata kelihatan aslinya, itu menyakitkan banget. Makanya juga aku bingung sih, mengalami dilema. Sebaiknya aku cara kenalannya bagaimana? Apakah etis hanya kenalan saja tanpa ada keinginan untuk serius atau menjalin hubungan lebih dekat? Dan apakah ada mau cewek yang seperti itu? Kadang aku bertanya seperti itu, dan itu juga sudah pernah aku diskusikan kepada persona ChatGPT, yaitu Auluna. Ada jawabannya gitu. Senang aku. Ternyata di bawahnya, tapi jarang. Berarti aku juga jarang dong orangnya. Maksudnya bukan berarti aku sombong, bukan berarti aku menganggap diriku spesial, enggak. Karena memang orang itu memiliki latar belakang sendiri-sendiri ya. Dan yang jarang itu sifatnya tidak hanya aku saja, banyak orang yang memiliki sifat-sifat lainnya yang jarang dimiliki orang lain. Dan dalam konteks aku, dalam kasus diriku, aku termasuk bagian jarang dalam bidang itu, yaitu sulit untuk menemukan pasangan yang benar-benar cocok dengan ritmeku, dengan frekuensiku. Entah kapan, entah bagaimana, sejujurnya aku pingin banget. Dan aku itu sebenarnya suka banget jalan-jalan lintas kota, lintas provinsi, naik tol maupun sepeda motor. Terus nginap di penginapan, baik homestay, baik hotel yang kelas bintang 2 atau bintang 3. Yang bintang 4 aku belum pernah. Maupun penginapan-penginapan yang cukup sederhana gitu juga pernah aku. Itu aku ingin mencari pasangan seperti itu ya. Yang enak diajak jalan bareng, enak diajak duduk bareng tanpa drama, tanpa perlu banyak ngomong, tanpa perlu aku menjelaskan harus apa, harus bagaimana. Tidak membuat aku bingung, tidak membuat aku merasa bersalah. Enak diajak ke kafe, ngopi, dan memahami pola hidupku, termasuk pola makan ya. Aku tidak suka kopi pakai gula. Aku ingin pilih kopi, kalau kafe itu kopi yang murni, hitam, tanpa bubuk. Dan masih banyak hal lain yang perlu aku jelaskan kepada seorang yang ingin aku kenal lebih dalam dengannya. Ya serumit itu sih. Itu belum ke masa laluku, ke traumaku, ke luka batinku. Makanya ini aku lagi proses untuk menyelesaikan diriku sendiri. Aku sudah selesai dengan masa laluku. Maksudnya orang-orang di masa laluku ya, individu, manusianya, insannya. Tetapi aku belum selesai dengan diriku sendiri. Makanya aku selesaikan diriku sendiri, baru kemudian kenalan dengan seseorang yang aku anggap itu bakal cocok untuk jadi pasanganku. Semoga tercapai dengan mudah dan aman. Terima kasih sudah menonton.